warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Bapak Rian Dahanis dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Saya Winda Ayu Tami dari program studi Perbankan Syariah dengan NIM 1240735. Saya hadir dalam video ini untuk menyampaikan kampanye ekonomi Islam. Dengan penuh semangat, saya akan mengajak kita semua untuk bersama menerapkan 3 pilar utama ekonomi Islam. Yang pertama, produksi bermartabat, yang kedua, distribusi adil, dan yang ketiga, konsumsi bijak. Yang relevan dalam kehidupan kita sebagai calon profesional dan mahasiswa. Semoga lewat video singkat ini, kita bersama dapat menguatkan komitmen menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek ekonomi Islam. Terima kasih sudah menyaksikan. Yuk kita mulai! Baik, yang pertama itu ada produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, produksi tidak sekedar menciptakan barang atau jasa, melainkan suatu bentuk ibadah atau amanah yang menuntut keadilan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Setiap proses produksi harus memetik nilai-nilai syariah, halal atau dibenarkan, thoyyib atau baik dan tidak menindas. Melalui pendekatan ini, produsen tidak hanya mengejar keuntungan semata, tapi juga menegakkan keseimbangan sosial dan ekologis. Mari dorong pelaku usaha kita menuju sistem produksi yang beretika, inklusif, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama dan pahala yang berkepanjangan. Yang kedua itu ada distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. Distribusi dalam ekonomi Islam menekankan keadilan dan keterjangkauan, memastikan hasil produksi tersebar secara merata tanpa monopoli atau ketimpangan, dengan menerapkan sistem zakat, wakaf, dan pembagian keuntungan yang adil atau profit sharing. Kita membangun mekanisme distribusi yang menjaga hak konsumen, karyawan, dan masyarakat luas. Mari kita ciptakan ekosistem distribusi, baik formal maupun sosial, yang transparan, berimbang, dan memberi nilai tambah untuk semua pihak, terutama yang paling rentan. Inilah bentuk solidaritas nyata dalam ekonomi Islam. Yang ketiga itu ada konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam era konsumerisme yang membabi buta pada saat ini, ekonomi Islam mengingatkan kita tentang ekonomi konsumsi, cukup atau qanaah, tidak berlebihan atau isma, dan tidak boros atau israf, dan menghindari hal-hal haram. Setiap rupiah yang kita belanjakan adalah anugerah dan amanah yang harus membawa manfaat bagi diri sendiri, orang lain, dan alam. Melalui pola konsumsi bijak, setiap individu dapat menjadi agen perubahan, menciptakan permintaan produk yang etis, lokal, dan halal. Mari kita ubah konsumsi menjadi bentuk dakwah sosial, dukung ekonomi syariah, dan pelestarian lingkungan lewat setiap keputusan belanja. Dalam ekonomi Islam, produksi, distribusi, dan konsumsi berjalan selaras untuk mencapai maslahah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Produksi didasarkan pada prinsip-prinsip halal, keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan, serta bertujuan memenuhi kebutuhan umat tanpa eksploitasi. Distribusi menekankan pemerataan dan tanggung jawab sosial melalui mekanisme zakat, sedekah, dan bagi hasil, memastikan tak ada yang tertinggal. Sementara konsumsi dikendalikan oleh etika, cukup, tidak boros, dan menghindari hal haram sebagai bentuk ibadah solidaritas. Secara menyeluruh, sistem ini bekerja sebagai pijakan moral dan ekonomi untuk membangun masyarakat yang adil, seimbang, dan berkelanjutan. Mari kita bawa nilai kuat ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Berani berproduksi dengan landasan syariah, halal, efisien, dan sosial. Ubah aktivitas ekonomi menjadi ibadah dan sumber kemaslahatan. Jalankan distribusi secara adil dan transparan. Pastikan mekanisme zakat, sedekah, dan profit sharing tersalur kepada yang berhak, agar tak ada yang luput dari keadilan. Konsumsilah dalam kadar yang wajar, jauh dari israf dan pemborosan. Jadikan setiap rupiah sebagai syukur dan solidaritas terhadap sesama. Ayo jalankan ekonomi Islam sebagai gerakan nyata, mendorong produksi bermoral, menciptakan distribusi ideal, dan menghidupkan konsumsi berbasis etika.
Dengan begitu, kita tak hanya membangun ekonomi yang berdaya saing dan inklusif, tapi juga mewujudkan nilai-nilai spiritual dan menghantarkan keberkahan bagi diri, umat, dan dunia. Mari sukseskan ekonomi Islam sebagai jalan menuju falah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.